Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video ini dirilis, animasinya belum tayang. Jadi mohon maaf kalau narasinya berbeda dengan videonya. Ini alur novel, bukan alur film. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya dan like videonya, biar tambah semangat. Oke, langsung saja kita mulai spoilernya. Di part sebelumnya, Tanyun berhasil meyakinkan para sekte-sekte di sekitaran sekte suci untuk membangun hubungan kerjasama yang saling menguatkan pondasi kekuatan mereka, agar nantinya mereka mampu bertahan jika ada serangan dari pihak luar. Tanyun juga dengan tegas menolak untuk mencampuri urusan internal sekte lain. Hal ini tentu semakin memperkuat citra sekte suci di mata para ketua sekte ini. Dan inilah kelanjutannya. Swansong memuji kecerdasan Tanyun dalam mengelola hal-hal seperti ini, karena Tanyun seperti sudah tahu semuanya dan terlihat sangat berpengalaman dalam kepemimpinan. Begitu juga semua ketua sekte yang menyadari betapa kompetennya anak muda di depan mereka ini. Pembahasan secara mendetail terus berlangsung hingga malam hari. Tiba-tiba seorang ketua sekte ingin meminta saran dalam pemurnian obat kepada Swansong melalui Tanyun. Tapi Tanyun kemudian mengamati dulu. Hal ini tentu membuat banyak ketua sekte dan Swansong sendiri terkejut. Karena menurut Swansong, ketua sekte yang bernama Suchong ini adalah alkemis yang lebih tinggi dari Tanyun. Dan untuk dapat menganalisis kegagalan pemurnian di tingkat alkemia Suchong, maka Tanyun haruslah berada di kelasnya dulu. Jadi menurut banyak orang, Tanyun tentu saja tidak mampu memecahkan masalah pemurnian pil Suchong. Tanyun mencium aroma pil itu dan berkata, sambil menguraikan semua tetek bengek tentang pil itu. Hal ini membuat Suchong menganga bahwa seorang anak muda menganalisa sebuah pil tingkat tinggi hanya dengan melihat dan mencium aromanya. Dan apa yang dikatakan Tanyun semuanya adalah benar. Saat ini juga orang-orang terkejut dan mulai mengira Tanyun adalah monster tua berilmu tinggi yang menekan auranya hingga ke alam jiwa janin tingkat 9. Mereka terkejut karena sekte suci benar-benar seperti perkataan orang dan selayaknya menjadi sekte kuno yang dihormati. Setelah itu Tanyun memberikan saran untuk mengganti bahan alternatif dalam Suchong memurnikan pilnya. Semua kegundahan Suchong yang selama ini tidak terpecahkan berhasil dibongkar Tanyun. Suchong terkagum-kagum dengan tingginya kemampuan alkimia Tanyun. Begitu juga dengan semua master sekte yang hadir yang melihat ini. Kini pandangan mereka pada Tanyun telah berubah. Apalagi saat Suchong memanggilnya senior. Swansong juga bingung. Bagaimana Tanyun bisa mengerjakan masalah di atas level alkimianya? Tapi Tanyun menjawab bahwa batasan alkimia Tanyun bukanlah hanya alkemis besar tingkat suci seperti yang diperlihatkannya di kompetisi 3 sekte kuno dulu. Swansong yang terkejut segera tertawa terbahak-bahak dengan gembira. Karena baginya bertemu Tanyun seperti menemukan harta karun. Hatinya menjadi semakin bangga ketika memikirkan Tanyun akan menjadi menantunya nanti. Setelah itu seorang ketua sekte juga ingin meminta bantuan sesepuh sekte suci untuk memberikan arahan terkait pemurnian senjata tombaknya. Tanyun lalu kembali menangani kebuntuan orang itu. Dan setelah memeriksanya beberapa lama, Tanyun menjelaskan bahwa selama ini ketua sekte yang bernama Long Tian
belumlah sempurna menyempurnakan senjata suci peringkat menengah. Ini karena ada sedikit kekurangannya dalam teknik pemurnian yang kemudian berhasil Tan Yun analisa kegagalannya dan kemudian memberikannya saran untuk menyempurnakannya. Orang itu segera menunduk berterima kasih pada Tan Yun dan mengundangnya untuk datang ke sektenya jika Tan Yun berkesempatan. Lalu Xuanzong juga terkejut dan memanggil Tan Yun. Dia kembali bertanya, apakah Tan Yun juga belajar keterampilan pemurnian senjata? Tan Yun lalu menjawab dan lagi-lagi mengejutkan Xuanzong bahwa ternyata Tan Yun menguasai dua keterampilan ini sekaligus di usia yang baru 22 tahun. Tapi Tan Yun lanjut mengatakan bahwa dia juga adalah Master Suci Jimat dan Master Suci Formasi. Belum selesai keterkejutan Xuanzong, setelah mendengar ini dia kembali syok. Ini sedikit mengguncangnya. 4 keterampilan dikuasai dengan sangat baik. Meskipun pembicaraan mereka tidak terdengar oleh para master sekte ini, tapi dari keterkejutan Xuanzong, mereka juga menduga bahwa Xuanzong ikut terkejut dengan keahlian Tan Yun. Xuanzong yang semakin senang memiliki Tan Yun dalam sektenya, merasa bahwa di masa depan saat Tan Yun sudah melampaui 4 kepala divisi gerbang suci, maka Tan Yun adalah aset terbaiknya dalam menghalau para musuh. Setelah 5 hari berlalu, Tan Yun yang terus menerima konsultasi dari para master sekte akhirnya selesai juga. Mereka semua pergi satu persatu. Xuanzong lalu ingin menghargai pencapaian Tan Yun ini dan memberikannya hadiah. Tan Yun kemudian meminta api dengan berbagai macam atribut. Xuanzong lalu mengajak Tan Yun pergi ke rumah lelang di gerbang abadi dan bertemu dengan Songde untuk mengambil semua api yang Tan Yun inginkan. Xuanzong berjanji ini cuma hadiah kecil, tapi setelah kembali dari tanah abadi, ada hadiah besar yang akan diberikan Xuanzong pada Tan Yun. Setelah tiba, Xuanzong ingin berbicara hal-hal detail tentang pembangunan kota pada Dantai Qianyun. Lalu dia menyuruh Tan Yun untuk langsung pergi menemui Songde. Tan Yun ingin mengambil api yang dikumpulkan Songde dulu untuk dirinya sebagai guru Shen Subing. Jadi dia segera mengenakan jubah penyamarannya dan menjadi guru Shen Subing. Beberapa saat kemudian, Tan Yun dibawa menemui Songde. Songde menjamu Tan Yun lalu memberikan api-api yang sudah dikumpulkannya. Setelah itu Tan Yun bergegas pergi dan melepas penyemarannya dan mendatangi Songde sebagai Tan Yun muda. Kali ini Songde menyambut Tan Yun muda dan menceritakan bahwa Xuanzong sangat memuji prestasi Tan Yun di depan Songde. Lalu Songde memberikannya api-api yang lain pada Tan Yun. Setelah itu Tan Yun kembali ke puncak naga. Berselang beberapa saat, Tan Yun tiba di tempat Meng Yi, Xiao dan Zian. Pada saat ini kompetisi telah sepenuhnya berakhir. Dan Chen Subing mengatakan bahwa berdasarkan peringkat yang baru, maka Tan Yun, Meng Yi mendapatkan 330 tempat ke tanah abadi. Zhu Zian memenangkan 150 tempat. Xinyi mendapatkan 110 tempat. Wang Futingfeng memenangkan 100 tempat. Setelah itu, Subing meminta untuk setiap divisi mengirimkan para murid yang akan memasuki tanah abadi. Total yang dibutuhkan adalah 1000 murid dari sekte suci. Kemudian Subing mengizinkan mereka untuk menulis pada slip giok rincian senjata yang diinginkan. Sementara itu, untuk 8 peringkat teratas, Xuanzong sendiri yang akan menanyai jenis senjata untuk mereka. Tan Yun dan yang lainnya segera mengatakan kebutuhan senjata mereka pada Xuanzong. Lalu Xuanzong dengan jelas seperti mengatakan di depan umum bahwa dirinya sangat menghargai Tan Yun dan siapapun yang ingin membunuh Tan Yun akan menerima konsekuensi darinya. Xuanzong meminta mereka untuk menunggu sebentar. Lalu dia merobek ruang spasial dan melangkah ke dalamnya. 6 jam kemudian, celah ruang kembali terbuka dan Xuanzong melangkah keluar.
Segera cincin penyimpanannya mengeluarkan ribuan senjata sihir yang langsung dikirimkan ke 1000 murid yang akan berpartisipasi di Tanah Abadi. Oke guys, segitu dulu ceritanya hari ini. Saatnya mereka untuk pergi ke Tanah Abadi di Sekte Abadi. Pertikaian pasti akan terjadi di sana. Seperti apa kejadiannya? Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.